Bukan online. On cam semua ya. Oke. Supreme. Sini kelihatan nggak? Berapa orang itu satu orang? Satu. Ya, mulai ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah fonologi dengan materi klasifikasi, distribusi, dan realisasi fonem. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Fadila Rahman dengan NPM 22503031 dan rekan saya Alia Rahma Haryadi dengan NPM 22503015. Dan saya Arnasari Gusmawati dengan NPM 2250300023. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada klasifikasi fonem, yang kedua distribusi fonem, yang ketiga distribusi fonem konsonan, yang keempat gugus konsonan, yang kelima realisasi fonem, yang terakhir fonem dan grafem. Kalau ini mana? Itu ini enggak yang Oke, yang pertama ada klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem ada vokal yang klasifikasi berdasarkan lidah dan bentuk mulut. Dalam posisi lidah terdapat dua cara, yakni secara vertikal dan horizontal. Dalam secara vertikal terdapat vokal tinggi, vokal tengah, dan vokal rendah. Posisi ini menggambarkan seberapa dekat artikulator aktif dengan artikulator pasif. Posisi lidah horizontal terdapat vokal depan, vokal pusat, dan vokal belakang. Posisi ini merupakan posisi lidah yang bergerak saat bunyi dihasilkan. Berdasarkan bentuk mulut, di dalam bentuk mulut terdapat vokal bundar dan vokal tak bundar. Keduanya berkaitan dengan bentuk mulut yang terlihat ketika bunyi dihasilkan. Adapun contoh fonem vokal, yaitu vokal A kayak apa, papa, mama, vokal I, ikan, indah, api, vokal U, ungu, pintu, satu, vokal E, kue, sate, vokal O, obat, soto, gitu ya. Selanjutnya ada klasifikasi konsonan. Yang pertama, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada posisi pita suara, membedakan bunyi tak bersuara dan bunyi bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara terbuka sedikit sehingga terjadi getaran pada pita suara itu. Contohnya kayak B, D, G, C. Bunyi tidak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Contohnya kayak S, K, P, T. Yang kedua ada tempat artikulasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada labibial. Bilabial, maaf. Bilabial adalah bibir bawah merapat pada bibir atas. Contohnya kayak B, P, M. Yang harus diperhatikan dari BP. BP adalah bunyi oral yang dikeluarkan di rongga mulut,
Sedangkan M adalah bunyi nasal, yaitu bunyi yang dikeluarkan di rongga hidung. Terus yang kedua ada labiodental. Konsonan yang terjadi pada gigi bawah merapat pada bibir atas, contohnya kayak F sama V. Yang ketiga ada laminoalveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi, contohnya kayak T sama D. Selanjutnya ada dorsoveral, yaitu konsonan yang terjadi pada dangkal lidah dan velum, contohnya kayak K sama G. Selanjutnya yang ketiga ada cara artikulasi. Artinya bagaimana gangguan yang dilakukan terhadap arus udara itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada hambat atau letupan, plosive dan stop. Di sini artikulator menutup sepenuhnya aliran udara sehingga udara mampat di tempat penutupan itu, kemudian penutupan itu dibuka secara tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Contohnya kayak P, D, T, D. Terus yang kedua ada geseran atau frikatif, yaitu artikulator aktif mendekati artikulator pasif, membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Contohnya kayak F, S, dan Z. Selanjutnya ada panduan atau aplikatif. Artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara dan membentuk celah sempit dengan artikulator pasif. Cara ini menggunakan hubungan antara hambatan dan frikatif. Contohnya kayak C dan J. Selanjutnya ada sengawan atau nasal. Artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar dengan rendah hidung. Contohnya kayak M dan N. Selanjutnya ada getaran atau trill. Di sini artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif sehingga getaran bunyi terjadi berulang-ulang. Contohnya kayak R. Selanjutnya ada sampingan atau lateral. Artikulator aktif menghambat pada tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Contohnya kayak L. Selanjutnya yang terakhir ada hampiran atau aproksiman. Artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dan pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan, getaran, dan bunyi yang dihasilkan juga sering disebut semivokal, contohnya W dan Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada distribusi fonem. Bahasa Indonesia bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah bahasa kedua. Bahasa pertama yang diperoleh merupakan bahasa ibu. Lazimnya adalah bahasa daerah, yakni tempat orang itu berasal. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kedua dipelajari saat seseorang masuk dalam wahana pendidikan, mulai jenjang terendah hingga jenjang perguruan tinggi. Jadi fakta bahasa pada masyarakat demikian itu menunjukkan fakta kediglogisan. Dalam kaitannya dengan fonologi, fakta kebahasaan itu lalu melahirkan kenyataan diasistem. Distribusi fonem menghadirkan bunyi vokal dan konsonan yang bervariasi sebagai akibat dari fakta diasistem yang tidak secara khusus diperhatikan. Distribusi fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditemukan oleh 3 faktor, yaitu
tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu I, E, E, A, U, dan O. Dalam banyak bahasa, kualitas dan bentuk bibir dan kemampuan bibir untuk membentuk formasi tertentu sangat menentukan kualitas vokal. Akan tetapi, di dalam bahasa Indonesia, fakta fisiologis demikian itu tidak berpengaruh. Fonem vokal dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan parameter posisi lidah dan parameter bagian lidah pada waktu pembentukan vokal. Berdasarkan parameter posisi lidah dibedakan menjadi 3. Ada vokal tinggi, yaitu contohnya I dan U. Yang kedua ada vokal sedang, yaitu contohnya E, E, dan O. Terus yang ketiga ada vokal rendah, yaitu contohnya huruf A. Lalu berdasarkan parameter bagian lidah, dibedakan menjadi 3 juga, yaitu yang pertama ada vokal depan, yaitu contohnya I dan E. Yang kedua vokal tengah, yaitu E dan A. Yang ketiga vokal belakang, contohnya U dan O. Jika kedua parameter tersebut digabungkan, akan dapat ditemukan variasi distribusi fonem vokal. Misalnya I merupakan fonem tinggi depan, dengan kedua bibir agak membuka dan terentang ke arah samping. Lalu ada diftong. Diftong merupakan vokal rangkap yang meliputi ai, au, oi. Contohnya balai atau pantai. Terus ada kerbau dan harimau. Lalu ada sekoi dan amboy. Lalu ada distribusi fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut sebagai artikulator aktif, misalnya bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Daerah yang disentuh atau didekati disebut sebagai daerah artikulator, misalnya bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Cara artikulator menyentuh atau mendekati daerah artikulasi dan bagian udara keluar dari mulut dinamakan cara artikulasi. Berdasarkan cara artikulasinya, bunyi bahasa dibagi menjadi beberapa macam. Bila udara dari paru-paru dihambat secara total, maka bunyi yang dihasilkan dengan cara artikulasi semacam itu dinamakan bunyi hambat. Bila arus udara melewati saluran bunyi yang sempit, maka akan terdengar bunyi desis. Bunyi demikian disebut bunyi frikatif bila ujung lidah bersentuhan dengan gusi dan udara keluar melalui samping lidah, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi lateral. Kalau ujung lidah menyentuh tempat yang berulang-ulang, bunyi yang dihasilkan dinamakan bunyi getar atau trill. Selanjutnya ada gugus konsonan. Gugus konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Contoh konsonan antara lain up, em, au, ef, of, et,
ad, an, aj, aj, ak, ag, dan e. Konsonan rangkap disebut klaster. Contoh klaster pada kata drama, tradisi, film, dan modern. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebenarnya tidak mengenal adanya gugus konsonan. Dengan adanya pengaruh dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, ditemukan cukup banyak gugus konsonan. Hal ini tentu saja memperkaya khasanah fonem bahasa Indonesia. Perubahan fonem bahasa Indonesia bisa terjadi karena mengucapkan bunyi ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan yang lain. Macam perubahan fonem antara lain ada alofon, asimilasi, desimilasi, diftongisasi, monoftongisasi, nasalisasi. Adapun alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contohnya simpul. Fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup dan fonem U pada kata simpulan berada lingkungan suku terbuka. Jadi fonem U mempunyai dua alofon yaitu U dan U. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Contohnya immoral dan immoral. Terus yang ketiga ada desimilasi. Desimilasi ada proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contohnya sajana menjadi sarjana. Terus yang keempat ada diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan monoftong menjadi diftong. Contoh anggota menjadi anggauta. Nomor 5 ada monoftongisasi. Monoftongisasi adalah proses